Salam, salam jumpa untuk kita semua. Baik, menyambung materi tentang sistem jaringan. Di sini akan kita lanjutkan tentang topologi jaringan. Namun sebelumnya perlu untuk kita lakukan perkenalan terlebih dahulu. Ya. Baik, nama lengkap saya Semi Jun Kiu Metkono Sapaan Jun. Saya adalah mahasiswa PPL dari Universitas Citra Bangsa Kupang, program studi pendidikan informatika. Alamat sekarang Kayu Putih, asal dari Soe, Timur Tengah Selatan. Baik, sebelum kita masuk pada materi topologi jaringan, mungkin adik-adik masih ingat materi dasar tentang jaringan komputer. Ya, jaringan itu merupakan analogi daripada penghubung atau biasa disebut sebagai jembatan. Nah, untuk memahami tentang jaringan, tentunya kita harus memahami tentang komputer-komputer, baik itu komputer server maupun klien. Karena jaringan di sini berarti fungsinya sebagai penghubung komputer-komputer. Nah, kita masuk pada topologi jaringan. Topologi jaringan di sini dibagi atas dua suku kata, yaitu topologi dan jaringan. Topologi yaitu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua atau bahkan lebih komputer. Ya. Jadi misalnya kalau jaringan itu adalah penghubung atau jembatan, maka topologinya itu adalah cara atau konsep digunakan untuk menghubungkan dua atau bahkan lebih komputer. Nah, kurang lebih topologi jaringan ini memiliki beberapa jenis. Ya, ada 5, yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Untuk lebih mendalami tentang jenis-jenis topologi ini, maka mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu topologi bus. Seperti apa topologi bus itu? Kita lihat ya. Topologi bus yaitu topologi yang digunakan untuk menghubungkan masing-masing komputer agar terhubung dengan satu terminator. Nah, sesuai dengan definisi ini, mari kita lihat karakteristiknya, yaitu yang pertama, node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Maksudnya di sini berarti node atau titik-titik yang tidak terlihat dihubungkan secara serial atau satu garis lurus sepanjang kabel dan akhirnya tertutup oleh terminator. Itu karakteristiknya. Nah, mungkin seperti apa sesuai dengan karakteristik ini, mari kita lihat gambaran tentang topologi bus ya. Ya. Ini dia topologi bus ya. Ya, seperti ini. Ada komputer server yang ini, dan di sini ada 5 buah komputer klien ya. Nah, ini yang disebut sebagai node-node atau titik-titik seperti ini. Tapi digambarkan sebagai garis-garis penghubung. Inilah yang disebut sebagai node. Satu terminator ini yang di sini PC server ini ada hitamnya, ini sudah. Nah, berikutnya kita lihat karakteristik yang kedua, itu sederhana dalam instalasi. Mengapa sederhana? Mari kita lihat gambarannya. Ya, sederhana karena di sini ada PC server dan beberapa PC client, sehingga untuk proses penginstalan gampang saja atau sangat mudah untuk melakukan karena bersambungan satu dengan yang lain secara serial ya. Begitu. Itu adalah sederhana dalam instalasi. Yang berikutnya karakteristik penghematan biaya. Kenapa? Karena penyusunannya secara serial berarti tidak memakan banyak biaya untuk pembelian kabel itu gitu. Sehingga problem yang sering terjadi jika salah satu nodenya, ini salah satu karakteristiknya. Karakteristik yang keempat ini merupakan kelemahan daripada topologi bus. Kenapa? Karena yang sering terjadi jika salah satu nodenya rusak, maka akan berpengaruh terhadap semua komputer klien karena penyusunan secara serial ya, begitu. Sehingga jika salah satu node atau titik jaringannya terputus, maka akan berpengaruh terhadap semua komputer klien. Ya. Nah, itulah topologi bus dan karakteristiknya. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini dia kelebihan topologi bus. Di sini ada kelebihan, 4 kelebihan. Yang pertama itu tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Ya, itu kelebihannya. Karena apa? Susunannya itu merupakan susunan yang secara serial, sehingga penggunaan kabel itu tidak terlalu banyak. Yang keduanya itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan topologinya yang lain. Karena kenapa? Biaya murah karena tidak membutuhkan banyak kabel. Itu salah satu kelebihannya. Yang berikut, tidak terlalu rumit jika kita menambah jangkauan jaringan. Ya, karena penyusunannya secara serial berarti membangun suatu kemungkinan untuk menyambungkan lagi komputer-komputer klien lebih banyak. Itu salah satu kelebihan juga. Kelebihan yang terakhir itu sangat sederhana. Ya.
Jadi itulah 4 kelebihan daripada topologi bus, tetapi topologi ini juga memiliki kekurangan. Nah, seperti apa kekurangan dari topologi ini? Kita lihat. Yang pertama, tidak cocok untuk traffic. Traffic di sini artinya lalu lintas sistem jaringan yang padat. Ya. Traffic atau lalu lintas. Kekurangannya itu karena hanya penyusunan jalur atau lalu lintasnya itu hanya satu, yaitu karena penyusunan secara serial, maka topologi ini sangat padat dilalui. Yang berikut, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Ya, topologi ini troubleshoot di sini berarti pemeliharaan atau misalnya pemeliharaan, sehingga ya pemeliharaan atau checking dan lain sebagainya akan mengalami kesulitan di saat kita melakukan pemeliharaan ya atau pembersihan seperti itu. Yang berikutnya itu lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Itu kelemahannya. Karena kenapa? Karena hubungannya atau sistem bangunnya itu hanya serial atau satu arah. Nah, yang kedua, itulah kelebihan, karakteristik dan kekurangan daripada topologi. Yang pertama topologi bus, kita lanjutkan pada topologi yang kedua, topologi star. Topologi star, ya. Sesuai dengan namanya saja, star berarti bintang, berarti bangun topologi ini, pola daripada topologi ini seperti bintang. Ya, kita lihat. Ya, ini dia. Topologi yang kedua adalah topologi star atau bangun jaringan yang mirip seperti bintang. Ya, seperti namanya saja, susunan pada topologi star ini sama seperti lambang bintang. Dengan karakteristiknya seperti berikut ini. Ya, kita lihat yang pertama, node atau titiknya berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Hub di sini arti penghubung. Ya, jadi node atau jaringan yang tak terlihat ini, dia berkomunikasi langsung dengan hub dimaksud tadi. Ya. Yang berikut sangat mudah dikembangkan. Ya, sangat mudah dikembangkan. Ya, karena misalnya komputer servernya di tengah dan membagikan semua komputer-komputer kliennya itu ke semua arah, maka akan membuka sebuah peluang untuk mudah dikembangkan. Yang berikut, karena untuk mudah dikembangkan, maka sudah otomatis kabel yang digunakan biasanya kabel UTP. Ya, seperti itu. Seperti apa karakteristiknya, gambarannya sesuai dengan definisi dan karakteristik, mari kita lihat. Ya, ini dia topologi star ya. Lihat sudah, miripnya seperti bintang ya. Jadi konsentrator itu ya dihubung secara hubung ini. Seperti ini. Ada server, ada komputer klien dihubungkan dengan satu konsentrator. Nah, berikutnya kita lihat kelebihan dan kekurangan daripada topologi star. Kelebihannya, ya kelebihan dari topologi ini yang pertama itu mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Ya, bisa dipahami kan? Nah, sama halnya dengan, ya maksudnya dia berbeda dengan topologi bus yang penyusunannya secara serial. Kalau topologi star berarti kurang lebih susunannya secara paralel ya, karena dapat membagikan semua jaringan, semua data itu ke segala penjuru sehingga mudah untuk mengubah dan menambah komputer. Yang berikutnya, ya, inilah kelebihannya. Salah satu komputer mengalami kerusakan, dia tidak akan berpengaruh kepada semua komputer klien. Ya, karena sambungannya itu tidak secara serial atau bersambungan. Ya, seperti itu. Tetapi dia juga memiliki kelemahan. Nah, seperti apa kelemahan daripada topologi star? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Ya. Itu kelemahannya ya. Jadi kelemahan atau kekurangannya itu, jika pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan mengalami kegagalan juga dalam hal beroperasi. Ya, karena semuanya itu bertumpu pada pusat dalam pembagian data secara ke segala penjuru seperti itu ya. Jadi berikutnya kekurangan topologi star ini membutuhkan lebih banyak kabel. Ya, dalam hal ini sudah otomatis pasti lebih mahal ya biayanya. Karena kabel UTP yang digunakan itu akan banyak. Karena harus ditarik dari satu central point, satu pusat ke segala penjuru. Apalagi misalnya kalau ada peluang untuk membagikan lagi, menambahkan komputer klien, berarti akan lebih banyak lagi membutuhkan namanya kabel ya. Itu karakteristik, kelebihan dan kekurangan daripada topologi star. Berikutnya kita lihat yang ketiga, topologi ring. Jika kita hanya membutuhkan satu komputer pusat, satu komputer server yang berada pada pusat untuk pembagian, tentunya akan memakan banyak sekali biaya untuk pembelian kabel UTP ya. Nah, itu dia topologi star. Kita lihat pada topologi berikutnya, yaitu topologi ring. Ya.
Mungkin ada yang pernah dengar istilah ring. Ring disebut sebagai lingkaran atau ya cincin. Jadi topologi ring adalah topologi atau model jaringan yang bentuknya seperti cincin ya. Jadi jaringan yang memiliki performance tinggi. Artinya bahwa masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya. Ya, jadi modelnya seperti ini. Kita lihat sebelum kita bacakan karakteristiknya. Kita lihat dulu model topologi ring. Iya, dia seperti ini ya. Topologi ring seperti ini. Jadi misalnya kita awal misalnya di sini ada, maaf ya, oke, ya di sini misalnya topologinya kita beranjak dari, ya beranjak dari komputer 1, kemudian kita sambungkan pada komputer berikutnya, komputer ketiga dan komputer keempat. Nah di sini bisa ada keperluan untuk sambungkan lagi kepada komputer sebelumnya sehingga dia akan berbentuk seperti ring. Seperti itu. Nah ini topologi yang bentuknya seperti ring atau cincin. Ya. Karakteristiknya atau ciri khas. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang berikut problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak maka akan berpengaruh terhadap sistem jaringan klien yang lain, komputer klien yang lain ya. Dan yang berikut tipe kabel yang digunakan ya. Kekurangan daripada topologi ring adalah menambah atau mengurangi komputer akan mengecaukan jaringan. Maksudnya di sini bahwa karena topologi ring di sini adalah satu arah yang berbentuknya lingkaran sehingga untuk penambahan komputer atau PC, baik itu PC klien, dia akan mengecaukan sistem jaringan sehingga sulit untuk melakukan konfigurasi ulang begitu. Ya, yang berikut yang keempat adalah topologi mesh. Kita lihat apa definisi dari topologi mesh. Topologi mesh adalah bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat itu terhubung secara langsung di dalam satu jaringan ya. Karakteristiknya yaitu topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Itu karakteristik yang pertama. Yang berikutnya itu susunannya pada setiap peralatan yang ada dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Seperti apa topologi mesh? Sesuai dengan karakteristiknya, mari kita lihat gambaran daripada topologi ini. Ya. Ini topologi star, topologi ring, topologi mesh. Ya, dia seperti ini ya kurang lebih. Ini gambaran tentang topologi mesh. Ya. Berikutnya yaitu kelebihannya. Kelebihan daripada topologi ini yaitu terjaminnya kapasitas channel komunikasi. Kenapa? Karena memiliki hubungan yang berlebihan. Dalam hal ini bahwa cadangan untuk kapasitasnya itu masih sangat banyak. Sehingga misalnya untuk penambahan komputer klien itu sangat mudah untuk dilakukan. Yang berikut itu relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot atau seperti yang sudah kita ketahui, troubleshoot di sini berarti perlindungan atau perawatan sistem jaringan. Berdasarkan dua kelebihan topologi ini, topologi mesh juga memiliki kekurangan. Ada banyak sekali kekurangan dari topologi ini, tetapi yang sering terjadi yaitu sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang karena komputer dan peralatan-peralatannya terhubung semakin meningkat jumlahnya karena sesuai dengan kelebihannya tadi itu kapasitas channelnya yang berlebihan ya, sehingga sulit untuk melakukan instalasi ya. Itu kelebihan, karakteristik dan kekurangan dari topologi mesh. Yang terakhir kita lihat topologi tree ya. Topologi tree ini sering disebut sebagai topologi pohon. Kenapa? Karena topologi ini memiliki satu pokok kemudian dibagikan atas beberapa cabang. Kita lihat definisinya. Topologi tree. Topologi tree ini merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Ini star ini hanya sebagai contoh ya. Tetapi bisa juga topologi-topologi yang lain itu bisa saling disambungkan pada satu jaringan ya dengan menggunakan topologi bus. Nah, kita lihat contoh daripada topologi ini, topologi tree atau topologi pohon ya. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini.
Iya, ini dia. Inilah yang disebut sebagai bentuk daripada topologi tree atau pohon. Yang di atas ini sebagai topologi pokok atau komputer server. Dia membagi atas dua cabang, kemudian pada cabang-cabang ini dibagikan lagi atas beberapa komputer klien. Nah, kita lihat kelebihan dan kekurangan daripada topologi ini. Kelebihannya yang pertama, mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Ya, kenapa? Karena semua bersumber pada satu pohon atau satu sumber ya. Sehingga untuk mengecek atau melihat kerusakan pada sebuah komputer klien, tinggal dicek atau dilihat pada komputer pokoknya. Itu kelebihan topologi ini. Yang berikut kekurangan. Walaupun memiliki kelebihan seperti itu, namun kelebihan topologi tree ini memiliki sebuah kelemahan, yaitu sangat membutuhkan banyak sekali kabel ya. Sering terjadi tabrakan atau collision data ya, karena jalurnya itu terlalu banyak sehingga terjadinya bisa pengiriman, bisa berfungsi sebagai repeater, mengirimkan dan menerima sehingga terjadi collision atau tabrakan data seperti itu. Karena sudah melakukan terjadinya dua arah yang berlawanan, maka sudah otomatis jalurnya akan mengalami namanya lelet, lemot atau lambat ya, seperti itu ya. Jadi inilah pengenalan tentang topologi jaringan. Mungkin ke depan jika sudah ada new normal atau sudah ada tatap muka, Pak harap kita bisa melakukan praktik langsung. Ya, terima kasih, sampai jumpa.